لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, tak intinya mari kita selalu bersyukur pada Allah karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya serta diberinya kita kesehatan dan kesempatan, kita dimudahkan untuk bisa menjalankan, menunaikan kewajiban yaitu salat Isya berjamaah yang insya Allah akan diteruskan salat tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengisi kultum yang kemarin saya janjikan. Tapi sebelumnya waktu saya turun dari kultumnya kemarin, ada bapak-bapak yang mau bertanya. Tapi posisi saya udah ada di bawah. Sekarang saya udah di atas mimbar, boleh kan kalau yang mau bertanya. Kalau seandainya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya kasih Pak Tua yang jawab. Siapa yang mau bertanya? Kayaknya kemarin itu ada yang mau nanya. Silakan, gak usah malu-malu. Kalau nggak ada diteruskan. Hanya bebas di Ustaz. Bebas apa orang keluar daerah? Hanya bebas di Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW dalam akhir bulan Sya'ban dalam khutbah sholat Jumat, beliau berwasiat kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, sebentar lagi bulan puasa, Syahrul Siam. Perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang akan mendatangkan ridho Allah, dan 2 hal lagi yang dibutuhkan oleh kalian. 2 hal yang mendatangkan ridho Allah yaitu dengan bersyahadat la ilaha illallah dan beristighfar. Dan 2 lagi yang harus kalian peroleh, jangan sampai tidak, yaitu memohon surganya Allah dan terhindar dari api neraka. Perlu diketahui bahwa syahadat kita sering mengalami kekotoran atau debu-debu secara tidak sadar. Debu-debu dalam syahadat diantaranya berprasangka buruk terhadap Allah. Sering kita melihat Allah tidak adil, padahal Allah itu Maha Adil. Kadang kita melihat orang yang rajin sholat, rajin istilahnya taatlah pada Allah, sholatnya rajin, yang lain-lain. Sementara yang satunya lagi sholat enggak, mau iya, tapi rezekinya lancar. Orang itu mengatakan enggak adil Allah, yang ini rezekinya sulit, yang ini dilapangkan. Padahal dia belum tahu orang yang disulitkan rezekinya, kondisi dia taat, boleh jadi nanti dia diringankan hisabnya. Sementara yang dimudahkan rezekinya, sementara dia tidak menjalankan ketaatan, ulama mengatakan itu istilahnya istidraj, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa mengurangi penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyepelekan perintah dan tidak menjauhi larangan, itu bisa membuat syahadat kita jadi seperti kena debu. Kemudian perasaannya tidak sesuai dengan kebesaran Allah. Kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menggerutu, mengeluh, padahal kita punya Allah. Protes, kenapa orang lain kaya, saya enggak. Itu bikin syahadat kita tidak terang lagi. Menduga ada yang berpuasa selain Allah. Memang ada yang berpuasa selain Allah, tapi kepuasaannya itu bukan bersumber dari dirinya. Kepuasaannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Menduga adanya hari siarian hari ini, itu bikin syahadat kita jadi kurang baik. Menduga adanya angka sial. Biasanya kalau di hotel-hotel ada angka 12 langsung ke 14. 13-nya hilang. Padahal tidak ada angka sial, tidak ada hari sial. Tapi bagaimana pada hari itu kita bisa mentaati Allah, itulah hari baiknya. Bagaimana hari itu dia mendurhakai Allah, itulah hari tidak baiknya. Kalau seandainya dari awal bulan sampai akhir bulan, perasaan ini kita rasakan terus, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersihnya hati. Kemudian setelah kita sering, kalau dulu orang-orang tua dulu kalau mau maghrib itu sering saya dengar ya, ini asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ambil diam ya. Tidak tahu orang tua ini maknanya apa, bersahadat apa yang harus diperbaiki. Seperti yang ada dalam hadis, jadidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa yujaddid imanana, qala aksiru min qawli la ilaha illallah, perbaharuilah iman kalian. Bila dikatakan, duhai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Ya Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian setelah itu yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan istighfar. Istighfar, wafar itu artinya ditutupi. Jamaah masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, yang ditutupi Allah bukan saja dosa-dosa kita. Di antaranya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isi jasad kita. Di jasad kita, di dalam perut kita ada kotoran. Kalau orang sudah pernah melakukan pembedahan itu, orang bisa melihat kotoran kita. Ada yang dibunuh dengan plastik karena tidak baiknya pencernaan kita. Alhamdulillah kita ditutupinya. Kemudian isi hati kita. Isi hati kita kalau diperlihatkan oleh orang, maka akan malu semalu-malunya. Allah menutupinya. Kalau ada hasrat kita yang buruk, kemudian orang bisa tahu, itu akan bikin malu semalu-malunya. Tapi Allah menutupi hati-hati kita. Kemudian dosa-dosa kita yang tidak kita sadari sementara Allah mengetahuinya. Allah
Kemudian kesedihan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kesedihan itu terus-menerus tidak ditutupi oleh Allah, sementara kita tahu bahwa kesedihan itu paling lama berapa hari, kemudian Allah tutupi, kemudian dia gembira lagi. Itulah kalau kita sadari, mohon sama Allah, semuanya itu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Ketika kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itulah dimintakan dalam hati Allah, tutupi semuanya. Alhamdulillah kita ditutupi semua. Kemudian kata Rasulullah, yang enggak boleh kalian harus mendapatkannya atau memperolehnya. Mohon dimasukkannya ke dalam surga. As'alukal jannata wa na'udzubika min syarri ma dimasukkannya ke dalam surga dan dijauhkanlah dari siksa neraka. Tidak semudah itu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita dengan doa itu sudah cukup bakal masuk surga. Tidak semudah itu. Karena apa? Sebagaimana orang yang ingin kaya, pengen banyak duit, kita berdoa, tapi kerja enggak, malas. Enggak ada kemauan untuk memperolehnya. Banyaklah dia berdiam alias menganggur. Menganggur bukan berarti gak ada kerjaan, tapi karena malas. Bukan seperti itu. Tapi dalam hadis disebutkan, fattakunna, Rasulullah bersabda, fattakunna walau bisi'ti tamratin faman lam yajid fabi kalimati thayyibah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah menyukai sesuatu yang sedikit, walaupun dengan senyum. Kita nggak senyum dengan saudaranya, itu bisa memasukkannya kita ke dalam surga. Artinya perbuatan ini kita lakukan walaupun sedikit, tapi berlanjut, continue, istiqomah. Itu yang disenangi Allah daripada kita berbuat banyak cuma sekali dua kali dalam kehidupan ini. Apa aja yang kita sukai, seperti ada di dalam surat setelah perintah puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Jangan sampai kita pengen tahajud, tapi kita nggak mampu sehingga sambil menguap lagi. Bagaimana ada orang yang mau mendatangi Allah, mau berjumpa dengan Allah, tapi dengan uap? Apa itu nggak hormat? Apa itu pantas? Kalau kita mampu dengan 2 rakaat tahajud, kemudian tidur. Artinya yang sedikit, tapi kita senang melakukannya. Jangan sampai kita bertahajud semalaman, kewajiban kita tinggalkan di siang hari. Di kantor kita muak di rumah, itu nggak boleh. Kita dahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Makna dari kita bertakwa itu menjauhi larangan, menjalankan perintah yang wajib dulu. Dahulukan yang wajib. Karena kalau wajib ditinggalkan hukumnya berdosa, tinggal kadarnya aja. Kalau kewajiban itu besar seperti sholat, berarti dosanya dosa besar. Kewajiban kita mengurus anak, mendidik anak atau yang lainnya. Dahulukan itu, kemudian sunnahnya. Jangan kita perbanyak sunnah, kewajiban kita tinggalkan. Jadi ada setan menggoda orang. Itu pertama dia bagaimana orang melakukan kemusyrikan. Kalau tidak mampu, dia turun dari itu. Bagaimana orang ini bisa melakukan perbuatan besar-besar.
Kalau tidak mampu, dia disibukkan dengan yang sunnah, sementara kewajiban dia tinggalkan. Ada yang makruh, yang ini, setelah itu dia disibukkan dengan yang sunnah, sementara yang wajib dia tinggalkan. Ada orang tahajud sampai jam 4 tidur, subuh jam 7. Memang tidak apa-apa, tapi dia mendahulukan yang sunnah daripada kewajiban. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah. Banyak hadis-hadis yang bisa menjadikan kita mudah masuk surga. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bagaimana contoh nyata fakta yang saya sampaikan bahwa ada orang yang gemar mencari ilmu, kemudian dia masuk ke dalam kuburan, sementara penggali kuburnya melihat seperti taman dan mayat itu diambilnya, dibawanya berdiri, sementara penggali kubur pingsan. Disebutkan dalam hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim nomor 2699. Seperti itulah kita. Karena pada hakikatnya kita taat kepada Allah itu membutuhkan ilmu. Menjauhi larangan dan menjalankan perintah itu butuh ilmu. Tidak mungkin ketaatan itu tidak butuh ilmu. Sebagaimana kita gambarkan orang yang taat berlalu lintas. Kalau ada orang yang tidak tahu bahwa merah itu berhenti, lihat apa? Itu mungkin orang banyak yang tahu. Di simpang 4 merah hijau kuning tahu. Tapi bagaimana kalau kita di tikungan ada marka jalan yang nggak putus, kita nggak boleh nyalip, kita salib, akhirnya celaka kita sendiri. Seperti itulah taat. Jadi kalau kita mencari ilmu dalam rangka memperbaiki amal, bukan niatnya pengen jadi orang berilmu atau pengen supaya amal kita sehari-hari itu diterapkan dengan ilmu. Kita menapaki jalan ilmu, yaitu ilmu agama. Demikian teman, mudah-mudahan ada kira-kira yang kurang paham, kurang jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, terus ini kan kultum saya yang terakhir sudah tidak ada kultum lagi. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya kan, menggurui. Memang saya bukan guru, kecuali Kak Zul. Kalau Kak Zul guru dia, jadi menggurui nggak apa-apa. Kalau saya kan Pak D. Jadi kalau seandainya ada yang menggurui, saya minta maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kelihatan apa gitu, yang hatinya terluka, saya minta maaf untuk seluruh jamaah yang ada di sini, ada yang berubah jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Demikian aja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.